Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini melanjutkan ke pompa bahan bakar. Untuk melanjutkan pompa bahan bakar, tentu saja Bapak mau mengingatkan lagi ke sistem bahan bakar, di mana sistem bahan bakar ini berawal dari tangki bahan bakar. Mengingat tangki bahan bakar itu merupakan bagian yang terpenting dari sistem bahan bakar, maka tangki di sini harus selalu diisi sejumlah bahan bakar. Kenapa? Karena bahan bakar kalau posisinya kosong, kemungkinan diisi bahan bakar, kemungkinan terjadi keterlambatan bahan bakar ini menyalurkan ke bagian karburator, sehingga faktor udara di sini lebih banyak. Oleh sebab itu, tangki bahan bakar harus selalu isi dengan bahan bakar. Harapannya bahan bakar dan udara saling menyatu dan saling membutuhkan agar bahan bakar tersebut perbandingannya sesuai yang diharapkan ke ruang bakar. Dari situlah pentingnya daripada tangki bahan bakar ini sebagai penampungan bahan bakar, yang mana ada saluran bahan bakar yang menuju ke karburator dan ada saluran bahan bakar yang kembali ke tangki bahan bakar. Saya harapkan di sini saluran yang menuju ke karburator, di sini terdapat pompa bahan bakar. Untuk mengalirkan ke pompa bahan bakar di sini tentu saja harus diperlukan saringan bahan bakar. Karena pentingnya dari saringan bahan bakar tersebut, maka saringan bahan bakar harus selalu diidentifikasi apakah saringan bahan bakar tersebut masih berfungsi dengan baik atau tidak. Tentu saja kalau tidak, contoh, banyak kotoran, maka saringan bahan bakar tersebut harus dibersihkan. Hal ini sangat penting karena saringan ini adalah merupakan bagian dari sejumlah bahan bakar, di mana bahan bakar tersebut jika banyak kotoran dari tangki disaring oleh saringan bahan bakar dan masuk ke karburator. Tujuannya karburator di sini juga memperkecil persoalan bahan bakar ini untuk mengalir. Kenapa? Kalau karburator ini banyak kotoran, tentu saja bahan bakar tidak akan mengalir ke ruang bakar. Dasarnya apa? Karena di situ di bagian karburator terdapat ruang pelampung. Dan ruang pelampung di situ ada main jet. Nah, main jet di situ ada saluran kecil yang mau masuk ke main nozzle. Nah, disitulah percampuran antara bahan bakar dan udara ini sangat sempurna. Artinya di sini jangan sampai banyak kotoran. Di situ diperlukan bahan bakar yang bersih agar bahan bakar yang bersih di sini bercampur dengan udara sesuai dengan perbandingan jumlah bahan bakar yang akan terbakar di ruang bakar. Nah, perbandingan bahan bakar dengan udara ini juga ditentukan berdasarkan akselerasi daripada percampuran tersebut. Dari situlah kita akan membahas ke pompa bahan bakar dulu.
nanti akan dibahas juga ke karburator. Jadi pompa bahan bakar ini adalah bagian dari sistem yang mengalirkan bagaimana bahan bakar tersebut dialirkan oleh pompa. Mengingat pompa di sini bekerjanya secara mekanik, maka pompa bahan bakar ini hubungannya dengan crankshaft, maka hubungannya dengan crankshaft tentu saja mesin di sini harus hidup. Dan perlu diidentifikasi komponen-komponen dari pompa bahan bakar. Satu, apakah rocker armnya di situ posisinya masih baik atau tidak. Dua, crankshaftnya masih mempunyai tonjolan yang akan menekan di rocker arm masih baik atau tidak. Ya. Dari situlah kita mengidentifikasi komponen-komponen tersebut yang mana agar bahan bakar itu mengalir berdasarkan tekanan daripada crankshaft diteruskan oleh rocker arm. Nah, kemudian diteruskan ke pull rod. Di situ ketika bahan bakar masuk, kemudian diteruskan ke tekanan keluar, maka bahan bakar di situ akan mengalir keluar dan akan diteruskan ke karburator. Dari situlah peranan daripada karburator tersebut merupakan bagian dari aliran bahan bakar dari tangki sampai ke ruang bakar. Peranan dari pompa bahan bakar ini sangat penting, maka harus sering dilakukan pengecekan, sering dilakukan perawatan, sering dilakukan peranan daripada aliran bahan bakar tersebut dinyatakan baik atau tidak. Kalau masih baik, artinya aliran bahan bakar masih bisa berlangsung berdasarkan tekanan dari crankshaft. Dari situlah harapan daripada pompa bekerja dengan baik dan diteruskan ke karburator. Nah, karburator di sinilah yang harus menghasilkan campuran tersebut yang diharapkan perbandingan bahan bakar dan udara tersebut sampai sesuai. Apa pengertian sesuai? Contoh, perbandingan bahan bakarnya 1, terus udaranya 8. Nah, dari situ artinya apa? Bahan bakar dan udara tersebut kebutuhannya adalah bagaimana di ruang bakar tersebut yang akan terbakar, yang akan dihasilkan dengan tenaga setelah terjadi proses pembakaran tersebut, apakah sudah tepat atau belum. Kalau belum, kita harus melakukan penyetelan. Di mana? Di hydraulic mixture adjusting screw. Itu apa? Yaitu kalau kurangnya bahan bakar, maka di situ bisa disetel. Bagaimana cara menyetelnya? Nah, itu kita menggunakan alat ukur, yaitu tune up tester. Di mana tune up tester ini untuk mengetahui, mengidentifikasi peranan daripada RPM yang ada di ruang bakar. Dari situlah tentu saja kita akan melanjutkan minggu yang akan datang setelah hal ini, pompa ini bekerja dengan baik atau tidak. Nah, kalau tidak, kita harus melakukan perawatan dan perbaikan komponen dari pompa. Tentu saja harapan Bapak, apa yang Bapak sampaikan semoga bisa dipahami, dimengerti, dan kemudian dievaluasi sampai anak betul-betul bisa dipahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan lebih jelas
dan lebih mendalami antara pelajaran teori dan praktek, karena teori di sini saya sampaikan karena hubungannya dengan praktek. Nah, praktek di sini hubungannya dengan apa yang kamu kerjakan di bengkel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lama banget ini.